Kunci yang ketiga untuk boleh mendapatkan kehidupan yang berkemenangan adalah kunci doa. Doa adalah kunci yang menjadikan kita orang-orang yang luar biasa. Dan doa ini adalah satu topik yang amat besar dan luas. Tidak mungkin kita bahas dalam waktu yang singkat seperti saat ini. Dan kalau saudara mau mendalami tentang doa, ada satu orang yang karya bukunya dan pewahyuan yang diterima dari Tuhan bisa saudara baca, dan beliau adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai di dalam topik doa ini. Namanya adalah E.M. Bounds. E.M. Bounds, buku-bukunya sangat luar biasa dalam doa. Tapi saat ini kita akan melihat ada beberapa perkara yang penting dan agar kita boleh mempunyai kunci doa di dalam hidup kita. Pertama adalah doa adalah kunci yang menjadikan kita orang-orang yang luar biasa. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai ayat 18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti saya dan saudara. Tidak ada bedanya. Tetapi dia sungguh-sungguh berdoa, dan hujan tidak turun. Elia bukan sejenis dengan pawang hujan. Gak level, saudara. Elia tidak sama dengan pawang hujan yang bisa menghentikan hujan. Tapi besok-besok hujan itu bisa datang lagi. Elia menghentikan hujan selama 3 tahun dan 6 bulan. Hujan itu tidak datang kecuali Elia mengatakannya. Dan ia berdoa lagi, maka hujan itu datang kembali. Bukan berarti pada waktu itu tidak ada pawang hujan, tidak ada nabi-nabi palsu. Ada. Itu terbukti daripada peperangan Elia melawan nabi-nabi Baal, di mana dikatakan kalau engkau bisa turunkan hujan, kalau Allahmu mendengarkan, maka ya kita lihat siapa yang menjadi Tuhan yang benar. Tuhan yang benar pasti akan menjawab dengan api. Dan mereka mulai berdoa kepada Allahnya. Tapi sungguh tidak ada jawaban. Hujan tidak turun, api juga tidak turun. Tapi Elia berdoa, api Tuhan turun, dan setelah itu hujan turun. Ini satu hal yang luar biasa. Bukan hanya mengendalikan cuaca, dan bukan hanya dapat menurunkan hujan, tapi doa Elia dapat menurunkan api, dan yang paling luar biasa dapat menobatkan satu bangsa. Saudara, kita perlu doa yang sedikit-dikitnya dapat menobatkan seluruh keluarga kita. Nah, saudara, kita perlu doa yang berkuasa seperti itu. Nah, saudara, kita perlu, ibu-ibu perlu doa yang membawakan suaminya kepada pertobatan. Bapak-bapak perlu jenis doa, jenis kunci seperti ini yang membawakan anak-anaknya kepada pertobatan, keluarganya pada pertobatan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Elia memiliki kunci ini. Dan dia sungguh-sungguh berdoa. Satu doa yang berkuasa. Dan hari ini kita akan melihat bahwa setelah Elia berdoa, maka dia berkuasa dengan perkataannya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 berkata, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Jadi saudara, doa menjadikan Elia berkuasa di dalam perkataannya. Doa menjadikan Elia manusia biasa, tetapi menjadi manusia luar biasa. Doa menjadikan Elia yang adalah manusia biasa seperti saya dan saudara, tetapi dia sekarang menjadi manusia yang luar biasa. Nah saudara, hal yang sama jadi pada kita juga. Kalau kita bisa mempunyai kunci doa seperti Elia, kita akan dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, dan kita akan mempunyai ucapan yang berkuasa.
Dan dengan demikian kita juga bisa mengendalikan apa yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Kita dapat menurunkan apa yang tidak dapat diturunkan oleh manusia. Doa kita dapat menurunkan hujan berkat. Doa kita dapat menurunkan api pertobatan. Doa kita dapat membukakan tingkap-tingkap di ilahi, tingkap-tingkap di langit. Luar biasa. Itu sebabnya saudara, kita harus membangun kebiasaan, bukan hanya kebiasaan berdoa, tetapi kebiasaan suka berdoa. Mari katakan pada kiri kanannya, saya suka berdoa. Berkati kiri kanan saudara dengan berkata, amin, engkau suka berdoa. Peluklah kiri kanan saudara, katakan, sama-sama kita suka berdoa. Di dalam nama Yesus kiranya Tuhan menjadikan Gereja Kemenangan Iman Indonesia menjadi rumah doa. Orang-orangnya, semua jemaatnya, pemimpin-pemimpinnya, hamba Tuhannya, gembala sidangnya, semua kita suka berdoa. Jadilah itu di dalam nama Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jika kita suka berdoa, maka kita semua akan dijadikan orang-orang yang luar biasa. Itu sebabnya saudara, kita harus membangun kebiasaan suka berdoa. Dan untuk itu kita harus punya pengertian bahwa doa bukan menyusahkan, melainkan doa akan membukakan pintu-pintu kemudahan. Jadi doa itu tidak menyusahkan, malah membuka pintu-pintu yang mempermudah hidup kita. Doa bukan membuang waktu, melainkan mempercepat, bahkan mengefektifkan waktu. Nah saudara, tidak ada waktu-waktu yang terbuang, tidak ada waktu-waktu untuk kegagalan, tidak ada waktu-waktu untuk berputar-putar di tempat, karena kita sudah berdoa. Doa akan membawakan arahan yang tepat, doa akan membawakan tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita suka berdoa. Kita juga harus punya pengertian bahwa doa bukan jika ada kesempatan. Ya kalau sempat nanti saya berdoa. Bukan demikian. Melainkan kita harus berdoa senantiasa. Setiap saat. Setiap ada kesempatan. Pakai untuk berdoa. Setiap ada waktu. Pakai untuk berdoa. Bahkan kita boleh menyambi sambil berdoa. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita membangun kebiasaan demikian. Dan juga doa bukan hal yang memalukan. Ada orang yang doa makan pun sembunyi-sembunyi, saudara. Doa bukan hal yang memalukan. Melainkan doa memberikan kesempatan pada Tuhan untuk bekerja. Untuk memuliakan kita. Untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Jadi saudara, jangan ada kita yang malu berdoa. Tapi biasakan diri kita untuk senantiasa berdoa. Berdoa membuat kita berkuasa dengan perkataan kita. Membuat kita menjadi manusia yang luar biasa. Dan itu hanya dapat terjadi apabila kita berdoa dengan iman. Lagi-lagi kunci doa ini harus digabungkan dengan kunci iman. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bagaimana caranya kita berdoa dengan iman? Alkitab mengatakan bahwa kalau kita berdoa dengan iman, maka doa kita penuh dengan ucapan syukur. Bukan penuh dengan keluhan, bukan penuh dengan permintaan saja. Nah saudara, itu sebabnya Alkitab juga berkata bahwa Roh Kudus mengambil alih doa kita yang penuh dengan keluhan. Sehingga dia yang berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tetapi kita dapat berdoa dengan penuh ucapan syukur. Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Nah saudara, dikatakan kalau kita minta dan berdoa, kita harus percaya bukan akan menerimanya, tetapi telah menerimanya. Dan saudara, ini artinya kita berdoa bukan dengan kecemasan, bukan dengan ketakutan,
bukan dengan tekanan, melainkan dengan sukacita dan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah, dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Iman di dalam doa dinyatakan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur karena kita telah menerimanya dalam iman. Ucapan syukur karena kita telah menerimanya di dalam roh kita. Ucapan syukur karena kita telah menerimanya. Walau mungkin mata kita belum melihatnya, tangan kita belum memegangnya, tapi dalam roh kita sudah menerimanya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, itu sebabnya kita mengucap syukur. Dan lebih daripada itu, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Tuhan tahu bahwa yang paling banyak menyakiti kita di dunia ini bukan situasi dan keadaan, melainkan orang-orang. Tapi kita juga harus sadar bahwa cara Tuhan untuk memberkati kita adalah lebih banyak memakai orang-orang daripada memakai situasi dan keadaan. Ini artinya Tuhan mau kita mengucap syukur walaupun ada orang-orang yang melukai kita, menipu kita, menekan kita. Ya saudara, apalagi kalau dia memberkati kita. Tuhan mau kita mengucap syukur bagi semua orang karena mereka baik kepada kita, atau juga karena kita mau mereka berubah. Kita mau mereka berubah dari kemalasannya, kita mau mereka berubah dari kekasarannya. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan tentang orang itu. Nah, demikian juga kalau orang-orang yang sulit diatur ini dapat diubahkan, apalagi situasi dan keadaan. Tuhan mau kita mengucap syukur untuk semua orang, maka Tuhan juga mau kita mengucap syukur untuk semua keadaan. Kata ucapan syukur adalah sebagai bukti iman kita. Jadi kalau kita dikatakan berdoa dengan iman, itu artinya juga berdoa dengan ucapan syukur. Ucapan syukur dalam bahasa aslinya adalah eucharistia, eucharisteo. Nah saudara, yang berarti saudara, suatu pengucapan syukur melalui perkataan yang merupakan tindakan penyembahan kepada Tuhan. Satu ucapan syukur dengan perkataan kita yang merupakan bukti tindakan penyembahan kepada Tuhan. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, dulu saya ingat ketika Bapak founder kita dipanggil Tuhan, seluruh gereja kita ada dalam kesedihan yang mendalam, apalagi kami sekeluarga. Tetapi firman Tuhan yang saya sampaikan pada saudara, hampir 1 tahun penuh bercerita mengenai eucharisteo. Dan kesimpulannya sangat sederhana. Kesimpulan mengucap syukur, eucharistia. Eucharisteo yaitu apabila kita mengangkat tangan dalam ucapan syukur kepada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan akan turun tangan di dalam kehidupan kita. Sering sekali Tuhan tidak dapat turun tangan dalam kehidupan kita karena kita berpikir iman kita adalah iman yang memerintah Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau bekerja dalam diriku, Engkau menjaga aku, Engkau mengubahkan hidupku. Sayang, siapakah kita sehingga kita memerintahkan Tuhan? Jamahlah aku Tuhan, sembuhkan sakitku Tuhan. Well, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tapi alangkah indahnya iman kita dinyatakan dalam ucapan syukur. Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik padaku. Aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau menjamah aku. Aku mengucap syukur padamu karena kuasa-Mu dinyatakan dalam hidupku. Aku mengucap syukur padamu karena kasih-Mu melimpah-limpah dalamku. Bukan itu satu doa yang jauh lebih indah daripada alirkan kasih-Mu Tuhan, limpahkan berkat-Mu Tuhan. Sayang, saya ajak kita semuanya untuk lebih menghormati Tuhan dengan ucapan syukur yang menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Mari kita berikan ucapan syukur, tepuk tangan kita kepada Tuhan. Tepuk tangan ucapan syukur yang lebih semangat lagi bagi Tuhan. Haleluya. Nah saudara, setiap kali kita mengucap syukur, pasti ada mukjizat.
Alkitab menuliskan bahwa setiap kali Yesus mengucap syukur, ada mukjizat yang terjadi. Yang pertama sekali, ada mukjizat pergandaan. Tuhan Yesus mengucap syukur dan pergandaan terjadi. Matius 15 ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan saudara, ada banyak orang yang makan, sekitar 4.000 orang yang makan, saudara. Dan saudara, ada mukjizat pergandaan. Setelah pengucapan syukur, saya berdoa bahwa saudara akan menerima mukjizat pergandaan. Tuhan akan menggandakan berkat-berkat kita setelah kita mengucap syukur saat ini dengan berkata, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, terimalah mukjizat pergandaan. Bergandalah dalam hal-hal yang baik. Bergandalah dalam berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan pergandaan. Tepuk tangan yang lebih banyak lagi, lebih berganda lagi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan pergandaan. Yang kedua, kita melihat bagaimana kalau kita berdoa penuh dengan ucapan syukur. Mukjizat apakah yang terjadi? Mukjizat kebangkitan. Tuhan Yesus berdoa, maka Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 41 dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu, dan Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Bahkan Yesus belum berdoa, tetapi dia sudah mengucap syukur karena Bapa sudah mendengar dia. Tahukah saudara bahwa sebenarnya Tuhan sudah menjawab doa saudara sebelum saudara berdoa. Dan iman yang mendatangkan itu. Jawaban doa datang karena iman. Dan iman kita ditunjukkan dengan doa ucapan syukur. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan tahukah saudara dikatakan, aku tahu kau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan orang yang mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dan dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Sekarang ini kita melihat, bahkan GKI juga sering berdoa seperti doa Yesus. Lazarus, marilah keluar. Lazarus, bangkitlah. Oh kau sembuhlah. Oh aku diperkaya. Oh aku diberkati. Usahaku berhasillah. Amin. Tetapi bukan itu yang menunjukkan iman. Yesus berkata, karena orang banyak ini, biarlah aku mengatakannya supaya mereka percaya. Tetapi Yesus sudah tahu, tanpa ngomong demikian pun Lazarus sudah pasti dibangkitkan. Nah, saudara, kenapa? Karena dia mengucap syukur. Katakan, dia mengucap syukur karena engkau telah mendengar dan engkau selalu mendengar. Adakah kita sudah mengucap syukur pada Tuhan hari ini? Adakah kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah mendengar, bahkan selalu mendengar doa kita, walau mata kita belum melihatnya? Nah saudara, kalau kita punya iman bahwa kita sudah menerimanya, maka kita harus mengucap syukur. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kiranya saudara yang memiliki pengertian ini mulai mengucap syukur, dan semuanya kita yang mengucap syukur, Tuhan akan membangkitkan kembali hal-hal yang mati di dalam hidup kita. Tuhan akan mengembalikan semua kehilangan kita setelah kita mengucap syukur dengan iman sambil berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Maka dalam nama Yesus, kiranya ada kebangkitan di dalam hidup kita semua. Yang percaya boleh tepuk tangan kebangkitan yang luar biasa. Tepuk
angin kebangkitan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Jadilah bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, doa itu harus dengan ucapan syukur. Dan yang kedua saudara, doa itu juga harus dengan energi. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, the effectual fervent prayer of a righteous one avail much. Di dalam terjemahan Modern King James. Dan itu kata yakin didoakan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah effectual fervent prayer. Yang dalam bahasa aslinya adalah energio. Energio berarti memberikan efek, menjadi aktif, menjadi kuat, menjadi berkuasa, berenergi, dan aktif beroperasi. Ayat ini artinya berkata, doa orang benar, bila didoakan dengan energi yang aktif, maka akan memberikan efek kuasa yang sangat besar. Jadi bukan hanya kita berdoa dengan iman, tetapi kita juga harus berdoa dengan energi, dengan kekuatan. Kita tidak boleh berdoa dengan lemah iman. Banyak orang datang berdoa karena persoalannya. Kalau kita berdoa karena persoalan, maka kita berdoa dengan kelemahan iman. Itu sebabnya doa kita tidak menjadikan kita orang berkuasa. Doa kita tidak menjadikan kita orang luar biasa. Kita harus berdoa dengan energi. Kita harus berdoa dengan kekuatan. Kita tidak boleh berdoa dengan lemah iman, lemah jiwa, lemah tubuh, lemah roh. Oh Tuhan, aku udah gak tahu lagi. Udah gak ngerti lagi aku. Oh Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Kalau Kau tolong, aku tidak sanggup lagi. Oh Tuhan, aku tidak mampu lagi. Kalau Kau tidak tolong, matilah aku. Kita tidak boleh lagi berdoa demikian. Kalau kita mau kunci yang menjadikan kita orang luar biasa, yaitu kunci doa, maka sesungguhnya kita harus berdoa dengan energi dalam iman, energi dalam jiwa, energi dalam tubuh, dan tentunya energi dalam roh juga. Saudara, kita tidak bisa berdoa lemas-lemas. Tuhan tidak bisa demikian. Kita harus berdoa dengan semangat, berdoa dengan energi, berdoa dengan kekuatan, berdoa dengan aktif. Kalau saudara melihat orang Yahudi berdoa, mereka semuanya berdoa dengan gerakan. Mereka berdoa, saudara, seolah-olah melompat-lompat kecil, saudara ya. Dan saudara, itulah dia energio. Kalau kita berdoa demikian, maka sesungguhnya Alkitab berkata sangat besar kuasanya. Kuasa yang datang karena kita berdoa dengan iman dan energio ini, itulah yang menjadikan kita orang luar biasa. Itulah kuncinya, saudara. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini adalah kunci yang membuka alam roh. Tahukah saudara bahwa Alkitab melarang kita berhubungan dengan alam roh kecuali dengan Allah Bapa, Tuhan, melalui doa. Imamat pasal 19 ayat 31, Imamat pasal 20 ayat 6 dikatakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jangan kamu mencari mereka. Dengan demikian kamu najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Dikatakan orang yang berpaling pada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya pada mereka, aku Tuhan sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Dalam buku Ulangan jelas sekali judul perikopnya saja berkata bahwa ini adalah praktik atau kegiatan yang dilarang Tuhan sama sekali. Tidak ada yang boleh menjadi petenung, peramal, penelaah, dan penyihir. Tidak ada yang boleh menjadi seorang pemantra atau yang bertanya kepada arwah atau roh peramal yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab semuanya ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan karena kekejian ini, Tuhan Allah akan menghalau mereka dari hadapan. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus. Jadi tidak boleh kita sama sekali kita tidak boleh untuk berhubungan dengan alam roh apapun kecuali dengan Tuhan melalui doa.
Yesaya 8:19 berkata, dan apabila orang itu berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah, kepada roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah. Bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Ataukah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Saudara, tidak bisa demikian. Kita hanya boleh berhubungan dengan Allah Bapa melalui doa. Begitulah Tuhan, begitulah Bapa Surgawi merindukan kita berhubungan dengan Dia, sehingga Dia memberikan rohnya untuk membantu kita dalam kelemahan kita. Roma 8:26 berkata, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah saudara, begitulah Tuhan mau kita berdoa agar kita boleh berhubungan dengan Dia. Dia kirimkan rohnya supaya kita bisa berdoa kepadanya. Nah saudara, jadi doa adalah kunci menjadikan kita orang luar biasa. Doa adalah kunci yang menghubungkan kita dengan Bapa yang adalah Roh. Dan doa adalah kunci untuk mendapatkan sesuatu dari Bapa, mendapatkan sesuatu dari sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, doa dapat ditingkatkan kuasanya. Dan cara meningkatkan kuasa doa saudara di sini ada 3 hal yang dapat meningkatkan kuasa doa. Yang pertama, doa yang disertai dengan persembahan. Kita melihat bahwa selama ini Hana berdoa meminta anak, tetapi dia tidak pernah mempersembahkan apa. Tapi kali ini dia bernazar pada Tuhan. Dia akan mempersembahkan anak yang Tuhan berikan padanya kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. 1 Samuel 2:21. Nah saudara, 1 Samuel 11, 1 Samuel 1 ayat 11. 1 Samuel 1 ayat 11. Lalu bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika bersungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah saudara tahu apa yang terjadi? Doa yang disertai persembahan membuat Hana bukan hanya mengejar ketertinggalannya, melainkan dia melampaui apa yang dahulu ada di depannya. Dia melampaui Penina yang selama ini mengejeknya. Nah saudara, 1 Samuel 2:21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. 5 ditambah 1 Samuel. Sementara itu makin besarlah Samuel muda itu di hadapan Tuhan. Jadi ada 6 anaknya. Nah, saudara, dia bukan hanya mengejar ketertinggalannya, tetapi dia melampaui. Adakah saudara tertinggal di dunia ini? Adakah saudara tertinggal dalam hal bisnis, tertinggal dalam hal kerohanian, tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan, atau tertinggal dalam hal intelektual, tertinggal dalam hal kekayaan, tertinggal dalam hal keuangan? Mari berdoa. Berdoa dengan iman, berdoa dengan energi, berdoa sambil memberikan persembahan saudara. Maka saudara bukan hanya dapat mengejar ketertinggalan, tapi saudara dapat melampaui orang-orang yang tadinya ada di depan saudara. Nah, hari ini saya harap saudara mau berdoa dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kebenaran firman-Nya kepada saudara. Berdoa dengan disertai persembahan bukan hanya dapat membuat kita maju ke depan, tapi mengubahkan situasi. Dan bukan hanya mengubahkan situasi, melainkan membalikkan situasi. 1 Samuel 2 ayat 5. Ini kata Hana terhadap Penina, orang yang mengejek dia dahulu. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Saudara, Tuhan bisa bukan hanya mengubahkan keadaan, Dia memutar balik keadaan. Yang tadinya terhina menjadi termulia, terbelakang menjadi terdepan, yang tadinya di bawah menjadi teratas, yang tadinya termiskin menjadi terkaya, yang tadinya paling kecil menjadi paling besar. Tuhan bisa melakukannya. Kalau saudara lihat doa Hana, dikatakan Tuhan yang mengangkat, Tuhan juga yang menurunkan.
Kalau kita berdoa dengan memberikan persembahan, maka dapat dipastikan bukan kita yang diturunkan, tetapi kitalah yang diangkat oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa dengan memberikan persembahan. Bukan persembahan biasa. Setiap tahun Hana juga memberikan persembahan, tapi tidak ada satupun yang berubah daripadanya. Tidak ada satupun kemajuan daripadanya. Tapi dia memberikan satu persembahan yang tidak seperti biasanya. Saya tantang saudara minggu ini untuk memberikan persembahan yang tidak seperti biasanya. Satu persembahan dia bahkan dia tidak punya saat ini. Dia sendiri pun tidak mampu memenuhinya. Dan dikatakan kalau aku dapat ini, aku akan memberikan pada Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya berikan satu, dia berikan lagi 5 lagi tambahannya. Dan semua pasti berubah. Saudara kasih dalam nama Yesus, di ayat lain dikatakan bahwa ketika kita memberikan persembahan sambil berdoa, maka Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Abraham dan Sarah, saudara sudah lama menunggu anak. Dan saudara, ketika dia menjamu 3 orang yang ternyata tamu ilahi. Maka kita berkata dalam Kejadian 18 ayat 10, firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu mempunyai seorang anak laki-laki. Sudah lama mereka tunggu. Dan ketika mereka memberikan persembahan mereka, menjamu Tuhan, menjamu hamba-hamba Tuhan, menjamu malaikat-malaikat Tuhan, atau apa saja saudara boleh katakan, dan berkata 3 orang itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menjamu Allah, memberi kepada Tuhan, maka sesungguhnya ada penggenapan janji Tuhan. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, biarlah kita selalu ingat, biarlah kita berdoa sambil memberi, dan juga memberi sambil berdoa. Ketika saudara bawa persembahan saudara bukan sekedar menyanyi, tapi saudara sedang menari-nari dan mengucap syukur dengan tarian saudara kepada Tuhan. Itu bukti iman, sekaligus saudara memberikan persembahan yang tidak seperti biasanya. Maka saya berdoa di dalam nama Yesus, sebelum tahun ini berakhir, engkau akan melihat perubahan situasi. Engkau akan melihat engkau dibawa maju melewati orang-orang yang tadinya ada di atasmu. Dijadikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang terakhir, doa untuk membuat doa semakin berkuasa adalah dengan puasa. Matius 17 ayat 21 dikatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada hal-hal yang tidak kita dapatkan di dalam hidup kita, kecuali jika kita berdoa dan berpuasa. Ada berkat-berkat yang tidak bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita, kecuali kalau kita berdoa dan berpuasa. Artinya doa ditambah puasa itu menggandakan kekuatan doa kita, memampukan doa kita menjangkau apa yang tidak terjangkau, memampukan doa kita berbuat apa yang tidak mampu. Saudara kasih dalam nama Yesus, mari kita sukacita dalam berpuasa, senang dalam berpuasa. Ada banyak kesaksian ketika kita mengadakan puasa raya, hal-hal yang indah, hal-hal yang tidak mungkin, yang tadi tidak terjadi, dijadikan oleh Tuhan. Dan kita akan berpuasa lagi, waktu dan juga topik-topik doa yang akan diberikan pada saudara dan diberitahukan pada saudara. Nah, tapi saya mau ajak kita, selama saya menjadi gembala saudara, kita banyak berpuasa. Dan gereja kita sungguh-sungguh diberikan kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa. Saya ajak saudara bukan hanya berpuasa menunggu waktu puasa gereja, tetapi kalau saudara digerakkan Tuhan untuk berpuasa untuk satu hal yang tidak terjangkau olehmu, yang selama ini kau perjuangkan, mari berpuasa. Itu akan menggandakan kuasa doamu. Jadi kita bisa melihat bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang berkuasa. Kuncinya ada di doa. Dan itu bisa kita lakukan apabila kita berdoa dengan iman dan juga berdoa dengan energi, berdoa dengan bersemangat, berdoa dengan berkuasa. Bagaimana tandanya kita punya iman? Yaitu kita berdoa dengan penuh ucapan syukur. Ucapan syukur selalu menurunkan berkat Tuhan. Ada berkat pergandaan dan juga ada berkat kebangkitan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mau menggandakan juga kuasa doa kita, kita harus berdoa
sambil memberikan persembahan kita. Dan juga kita berdoa dengan berpuasa. Kalau kita berdoa dengan memberikan persembahan kita, maka kita bisa melihat bahwa kita akan dibawakan kemajuan yang rapid, kencang, sehingga kita bisa mendahului orang-orang yang tadi di depan kita. Bahkan ada situasi dan keadaan berubah, dan ada penggenapan janji Tuhan. Itulah yang saya doakan. Jadi bagi saudara, jadi bagi saya juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.